Demi mengalahkan sang Raja Kutukan, para penyihir telah menyiapkan berbagai rencana hingga berlapis-lapis. Dan setelah Gojo dikalahkan, rencana-rencana ini pun mulai bermunculan. Dari rencana memakai pedang eksekutor, Jacob's Ladder, serangan kejutan Maki dan Inumaki, pertukaran tubuh Yuta dan Gojo, sampai datangnya pion-pion kejutan seperti Miguel, Larue hingga Todo. Segala rencana itu dieksekusi di tengah kekacauan yang dibawakan oleh Sukuna. Bahkan di fase terakhir ini, di saat bertarung di pihak Jujutsu sepertinya hanya tinggal Yuji, masih ada rencana yang tersisa. Di chapter terbaru inilah, kita akan disuguhkan segala build up yang udah terjadi demi terwujudnya rencana ini. Disinilah, kita akan tahu soal misteri jari terakhir Sukuna dan kaitannya dengan hilangnya 2 jari Yuji. Jadi rencana apakah yang memulai klimaks duel Yuji dan Sukuna ini? Langsung aja kita bahas di chapter 267. Chapter dibuka dengan flashback saat Yuta dan Gojo berlatih dengan pertukaran tubuh. Saat itu, Yuta meminta Gojo buat menyerahkan jari terakhir Sukuna padanya. Yuta berniat membiarkan Rika makan jari itu agar bisa mengkopi teknik Sukuna. Tapi sayangnya Gojo menolak. Kalau Rika memakan 1 jari Sukuna, Yuta emang bakal bisa mengkopi teknik willnya. Tapi dengan 1 jari aja, nggak akan cukup buat membantu Yuta mendapat informasi yang lengkap akan teknik itu. Karena sejauh mana Yuta bisa menguasai teknik kopiannya, bergantung pada bagian tubuh yang Rika makan. Intinya adalah, teknik will yang akan dipakai Yuta bakal jauh lebih lemah. Jadi wajar, Gojo menganggap kalau merelakan 1 jari Sukuna demi hasil yang nanggung itu adalah hal yang gak worth it. Apalagi, 1 jari terakhir itulah yang jadi koneksi tunggal mereka dengan sang Raja Kutukan. Dan Gojo merasa kalau koneksi ini bakal mereka butuhkan di pertarungan nanti. Karena Gojo ingin bertaruh pada suatu rencana yang melibatkan jari terakhir itu. Tapi Gojo juga punya solusi lain dari permintaan Yuta tadi. Dan disinilah kita berpindah ke saat Yuta dan Yuji berlatih. Bersama dengan Ui dan Mei, mereka pun mulai membahas rencana yang disarankan Gojo itu. Awalnya, Yuta membahas dulu soal syarat dari teknik kopinya. Yuta menjelaskan kalau buat mengkopi sebuah teknik, Rika harus makan bagian tubuh targetnya. Sebanyak apa dan bagian mana yang dimakan bergantung ke target dan tekniknya. Dan semakin kuat sebuah teknik, semakin Rika harus makan bagian tubuh yang terbilang vital. Masih begitu, dengan sumpah terikat yang membatasi pemakaian teknik kopiannya, Yuta masih sanggup mengkopi teknik yang kuat dengan makan anggota tubuh yang gak terbilang vital. Dan faktor kedua inilah yang akan dipakai Yuta dalam rencana ini. Tapi sebelum kita ke sana, ada syarat lain pada teknik Yuta yang cukup berpengaruh. Dan ini menjelaskan kondisi luka beberapa karakter. Jadi saat target yang bagian tubuhnya dimakan oleh Rika memulihkan diri lewat teknik pembalik, teknik kopian Yuta pun bakal ikut hangus. Inilah kenapa Yuta cenderung mengkopi teknik kawannya lewat bagian tubuh yang udah nggak bisa disembuhkan. Contohnya, Yuta mengkopi teknik Inumaki dan Hana lewat potongan tangan mereka yang telah buntung. Sementara Charles harus merelakan 1 tulang rusuknya yang udah dijanji bakal disembuhkan. Nah, saat akan masuk ke bagian inti rencananya, Mei berbisik ke Yuta dan memperingatkannya. Sebelumnya, Mei dan Todo pernah membahas soal kemungkinan kalau Yuji dan Sukuna masih menyimpan suatu koneksi. Jadi dia takut kalau Yuta memberitahu rencana ini ke Yuji sekarang, Sukuna bakal tahu. Dan sembari berbisik juga, Yuta bilang ke Mei kalau mereka nggak perlu terlalu hati-hati. Yuta berencana hanya akan beritahu garis besarnya ke Yuji. Karena kalaupun Sukuna bisa merasakan perubahan di tubuh Yuji, Yuta yakin kalau Sukuna nggak bisa membaca pikiran Yuji. Karena saat ini, Yuji sendiri nggak bisa membaca pikiran Sukuna. Nggak hanya itu, kalau rencana ini dieksekusi tepat setelah duelnya dengan Gojo, segala kekacauan yang terjadi bakal lebih menarik perhatian Sukuna. Jadi saat para penyihir berbondong-bondong menyerangnya, Sukuna nggak akan menyadari adanya perubahan di tubuh Yuji. Dan yang paling penting, Yuta juga gak ingin kalau Yuji berakhir kebingungan kalau terus diasingkan dari rencana. Akhirnya, Yuta pun memberitahu Yuji kalau Rika akan makan jarinya.
Yuta bilang meski saat ini belum terbangkit, di dalam tubuh Yuji telah tertanam teknik Sukuna. Dan hal ini telah dipastikan oleh Gojo dengan mata Six Eyes-nya. Dari situlah, rencana buat mengcopy teknik Sukuna pun dimulai. Dan besar kemungkinan, alasan Yuji memakai armor tangan di pertarungannya adalah buat menyembunyikan fakta kalau dua jarinya telah buntung. Bahkan Yuta membuat gertakan ke Sukuna dan bikin seolah Rika lah yang memakan jari terakhirnya. Semuanya dilakukan demi melancarkan rencana ini serta rencana lanjutannya. Kembali ke pertarungan, begitu Sukuna melihat hilangnya dua jari Yuji, dia langsung dapat merasakan adanya hal ganjil. Karena selain jari kelingking yang putus karena perpindahannya ke Megumi, jari manis Yuji juga hilang secara misterius. Dan setelah melihat jenis lukanya yang bukan luka baru, Sukuna langsung berhasil menyimpulkan. Sukuna menebak kalau ucapan Yuta soal Rika yang memakan jari terakhirnya hanyalah sebuah gertakan. Dan alasan Yuta bisa mengcopy teknik willnya adalah karena Rika memakan jari manis Yuji. Inilah kenapa teknik will yang dipakai Yuta sebelumnya jauh lebih lemah. Terus apa yang terjadi pada jari terakhir Sukuna? Disinilah kita berpindah ke sebuah tempat di mana jari tersebut berada. Di tempat inilah sebuah rencana lanjutan bakal dieksekusi. Di lokasi tersebut, Kagukanji dan Utahime mengawasi eksekusi rencana yang akan dilakukan seseorang. Awalnya, Kagukanji ragu kalau jari Sukuna yang sanggup menahan segala serangan sihir dan fisik bakal terkena efek dari teknik kutukan anak itu. Tapi Utahime menjawab kalau dengan sumpah tarikat yang mengalihkan tujuan menyerang ke bukan menghancurkan si jari, efek teknik kutukannya akan tetap berefek. Hanya aja, Utahime tetap khawatir karena anak itu baru bangun dari koma. Dan sosok anak yang dimaksud itu ternyata adalah Kukisaki Nobara. Setelah kejelasan nasibnya terkatung-katung, Nobara akhirnya dinyatakan masih hidup. Dan setelah mendapat serangan Mahito di mata kirinya, dia pun kini memakai penutup mata. Dengan teknik kutukannya, Nobara pun menancapkan paku ke jari Sukuna setelah mengikatnya ke boneka jeraminya. Alhasil dari jauh, tubuh Sukuna terkena serangan teknik resonance hingga membuat darah keluar dari tubuhnya. Sontak tubuh Sukuna pun terhentak dan buat segel tangan yang telah dipasangnya ikut terlepas. Alhasil, aktivasi domain dan Holowicker basketnya juga tercancel. Dan tanpa teknik anti-domain, serangan pasti kena dari perluasan domain Yuji langsung dapat menghujam Sukuna. Melihat serangan teknik Nobara, Yuji pun tersenyum dan sedikit meneteskan air matanya. Dia mungkin gak menyangka sosok yang dia kira telah tiada kini muncul membantunya. Nobara bahkan mengucap kata Opapi, kata yang dipakai Yuji saat dia muncul setelah dikira tewas juga. Akhirnya, dismantle demi dismantle terus menghujam tubuh Sukuna. Jadi seperti yang diduga, serangan perluasan domain Yuji juga berbentuk tebasan yang mirip dengan Sukuna. Hanya aja, dengan atribut dan keahlian Yuji dalam membaca jiwa, setiap tebasannya pun juga menyerang batas jiwa Sukuna dan Megumi. Inilah serangan dismantle pembelah jiwa massal versi Yuji. Dengan hujan tebasan dan pukulannya, Yuji pun sanggup memaksa Sukuna memutarkan jari demi jarinya. Meski sayangnya, serangan domain Yuji itu nggak cukup kuat buat langsung menghabisi Sukuna. Jadi karena ini pertama kalinya Yuji memakai domain dan terbilang dadakan, damage serangan pasti kenanya pun nggak begitu mematikan. Dan di saat Sukuna dihujani dismantle Yuji, dia masih sanggup melawan. Dengan penuh amarah, Sukuna pun berhasil balik memukul Yuji. Dia juga sadar kalau Yuji telah jauh melewati batasannya. Saat ini, Yuji nggak bisa memakai teknik pembalik buat memulihkan lukanya. Pasalnya, buat memakai perluasan domain sendiri, dibutuhkan pasokan energi kutukan yang besar. Sukuna pun yakin kalau Yuji lah yang saat ini udah di ujung tanduk. Sampai tiba-tiba, sebuah pukulan mendarat tepat ke wajah Sukuna dan diikuti dengan impact tambahan. Yap, dengan memakai Divergent Fist, Yuji sanggup mengirim dua tinju penguncang jiwanya secara beruntun. Dan saking dahsyatnya efek yang dihasilkan, Sukuna pun dibuat terhentak hingga matung seakan kehilangan kendali akan tubuhnya. Akhirnya di saat Sukuna terdiam, Yuji pun bersiap mengirim pukulan lanjutan.
Kini, giliran Yuji yang menyatakan deklarasinya. Sembari melakukan ancang-ancang, Yuji mengajak Sukuna buat mengakhiri pertarungan. Sebuah pertarungan panjang penuh siklus saling kutuk. Yuji seakan percaya diri bisa menghabisi Sukuna di serangan berikutnya. Disitulah, sebuah pukulan super keras mendarat telak ke perut Sukuna dan diikuti dengan kilatan hitam. Dengan sebuah black flash, pukulan Yuji berhasil membuat Sukuna terlihat amat kesakitan. Itu dia chapter 267 Jujutsu Kaisen. Sebuah chapter yang jadi momen besar kembalinya Kugisaki Nobara. Tapi sebelum kita ke sana, kita bahas sedikit dulu lagi-lagi soal domain Yuji. Jadi di chapter ini, serangan domain Yuji akhirnya mendarat ke Sukuna. Kita bisa melihat tebasan-tebasan dismantle dengan motif gunting mulai menyerang sang raja kutukan. Dan dengan atribut dismantle Yuji yang kini bisa menyerang jiwa, hujan tebasan ini jelas jadi momok menakutkan bagi Sukuna. Bisa dilihat dari gimana dia mulai muntahkan jari-jarinya. Hanya sayangnya, serangan domain Yuji ini nggak cukup kuat buat benar-benar menghabisi Sukuna. Inilah kenapa Yuji juga ikut menyerang Sukuna dengan serangan-serangan fisiknya. Intinya adalah bentuk serangan perluasan domain Yuji sepertinya emang sama dengan Sukuna, yaitu hujan tebasan. Hanya aja, karena Yuji saat ini masih terbilang pemula, level pengendalian domainnya pun belum bisa sekuat Sukuna. Jadi harapan kita buat melihat tungku api versi Yuji mungkin nggak akan kesampaian. Tapi di sisi lain, ini cukup terbilang realistis. Dengan level perkembangan Yuji yang seperti ini, kita jadi nggak dijejali dengan power up yang terkesan instan. Karena sebagian kekuatan baru yang Yuji perlihatkan di perang ini masihlah di level pemula dan terbilang wajar. Dan ini menciptakan ruang bagi Yuji buat bisa berkembang lagi. Hanya aja, gue juga masih menunggu penjelasan lebih detail soal aspek domain Yuji yang lain. Seperti nama, kaitan fase pertama, serta medan yang jadi interiornya. Next, kita masuk ke bahasan soal Nobara. Semenjak mendapat luka yang fatal di Arc Shibuya, kejelasan nasib Nobara emang penuh dengan tanda tanya. Sebelumnya, Yuji pernah bertanya ke Megumi. Tapi dengan ragunya Megumi menjawab, Yuji langsung berasumsi kalau kemungkinan terburuk telah terjadi. Dari situlah, GG pun mulai memainkan ekspektasi para pembaca buat menunggu status kepastian Nobara. Dengan gak adanya konfirmasi dari karakter lain akan nasibnya, segala kemungkinan pun masih bisa terjadi. Jadi gak sedikit juga yang berasumsi kalau keambiguan ini adalah tanda kalau Nobara emang masih hidup dan akan kembali suatu saat. Tapi setelah ratusan chapter terlewat tanpa tanda-tanda dia kembali, orang-orang pun mulai pesimis. Apalagi baru-baru ini, ada interview dari GG dan panel yang seakan memberi clue kalau Nobara mungkin emang udah fix wafat. Dan di chapter inilah, seluruh clue itu langsung ditepisnya. Jadi di interview yang dimaksud, GG sebenarnya hanya bilang kalau dia udah berencana berpisah dengan Nanami dan Nobara sebelum Arc Shibuya. Dan kata berpisah di sini sebenarnya cukup ambigu. Karena ini juga bisa diartikan kalau Nobara hanya turun panggung dan akan naik lagi. Apalagi di dialog yang lain, GG lebih terang-terangan saat bilang kalau suatu karakter telah meninggal, seperti ke anak buah Geto. Jadi ucapan GG ini sebenarnya emang bukan konfirmasi kalau Nobara telah wafat. Terus di chapter 265, ada panel juga yang menunjukkan Nobara bersama para karakter yang telah gugur. Dari situlah, banyak juga yang makin yakin kalau Nobara emang udah fix wafat. Tapi seperti yang pernah gue bahas, ada kemungkinan kalau panel itu hanyalah asumsi dari sudut pandang Yuji. Karena semenjak bertanya ke Megumi status Nobara, Yuji nggak pernah mendengar kabarnya dari karakter lain. Jadi selama ini, Yuji pun hanya bisa berasumsi kalau Nobara mungkin emang udah tiada. Intinya adalah segala clue yang ditunjukkan GG selama ini emang bukanlah konfirmasi langsung kalau Nobara udah meninggal. Semua itu mungkin hanya pancingan agar membuat comeback-nya makin impactful. Dan dengan munculnya plot twist kalau jari terakhir Sukuna masih ada, disitulah momen yang sempurna buat Nobara kembali. Dari sisi medis, hidupnya Nobara juga terbilang masih masuk akal. Mahito hanya sempat menyentuh sebagian kepala Nobara beberapa detik dan membuat bagian matanya meledak. Dari situlah, Nobara emang mendapat luka fatal dari kehilangan organ vital dan darah. Beruntung,
Arata datang tepat waktu dan berhasil menghentikan luka Nobara buat bertambah buruk. Berkat inilah, Nobara jadi bisa langsung ditangani oleh Shoko. Dan ucapan Arata yang bilang kalau masih ada peluang Nobara selamat, ternyata emang betulan terjadi. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa Nobara nggak membantu dari sebelum-sebelumnya, jawabannya udah disebut oleh Utahime di chapter ini. Nobara baru benar-benar bangun dari komanya. Bahkan fakta kalau dia langsung beraksi di sini cukup mengkhawatirkan Utahime sendiri. Jadi selama ini, mungkin karakter lain juga nggak tahu persis akan gimana nasib Nobara. Inilah yang bikin statusnya seakan nggak dibicarakan oleh karakter lain. Kondisinya dan akankah dia bangun mungkin jadi hal yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Dan Gojo yang menjadi salah satunya memilih buat bertaruh kalau Nobara akan kembali. Makanya dia sengaja menyimpan jari terakhir Sukuna. Yuji juga jelas nggak dikasih tahu akan hal ini. Pertama, entah karena Megumi juga nggak tahu pasti status Nobara, atau karena takut info itu bakal bocor ke Sukuna. Tapi dari sisi naratif, absennya Nobara selama ini juga cukup penting buat perkembangan karakter Yuji. Ini membuat pemahaman Yuji akan hidup dan mati makin berdampak ke perwujudan idealismenya. Dan kuatnya idealisme Yuji yang menganggap kalau semua nyawa itu berharga, membuatnya sanggup melawan Sukuna hingga titik ini. Nah, dengan fix hidupnya Nobara di sini, ending Jujutsu Kaisen sepertinya akan mengarah ke rute yang lebih cerah. Karena sebelumnya, GG udah memberi opsi kalau dari 4 protagonis, antara 3 mati dan 1 hidup, atau 3 hidup dan 1 mati. Dan dari chapter ini, kemungkinannya adalah Yuji, Megumi, dan Nobara akan tetap hidup, sementara Gojo akan tetap meninggal. Manga Jujutsu Kaisen juga dikonfirmasi tinggal menyisakan 4 chapter lagi. Jadi chapter depan, kita mungkin akan masuk ke konklusi pertarungan Sukuna. Sementara di tempat lain, masih ada yang sibuk kencan berdua. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.